Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Bawaslu yang budiman, demokrasi bukan sekedar proses memilih pemimpin dalam setiap 5 tahun sekali. Demokrasi adalah amanah. Ia adalah ruang ikhtiar bersama untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, dan juga mewujudkan kemaslahatan umat. Dan dalam setiap perjalanan sejarah bangsa kita selalu menemukan apa yang namanya aktor-aktor penting di dalamnya, yaitu pemuda. Pemuda adalah energi perubahan. Pemuda adalah agent of change, pemuda adalah pengawal dari peradaban, dan juga pemuda adalah generasi penerus suatu bangsa itu sendiri. Dalam Al-Quran kita diberikan pelajaran dari adanya kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Merupakan kisah tentang para pemuda yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan juga keimanannya di tengah tekanan kekuasaan yang zalim. Sehingga Allah abadikan kisah mereka sebagai simbol keberanian dan juga simbol keteguhan prinsip terhadap keyakinan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu pemuda selalu menjadi pilar, selalu menjadi penjaga daripada nilai dan juga kebenaran itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 tentang pemuda yang ideal, yang artinya kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini menegaskan bahwa pemuda yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemuda-pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki prinsip hidup yang kokoh, serta mendapatkan petunjuknya. Dalam kaitannya demokrasi di Kabupaten Tegal pada khususnya, tentu pemuda-pemuda yang memiliki kriteria-kriteria seperti ini sangat dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan pembangunan demokrasi di Kabupaten Tegal, beberapa karakter yang harus dimiliki oleh pemuda kita adalah salah satunya bahwa pemuda kita harus cerdas secara informasi. Di era digital yang penuh dengan fitnah, hoax, serta informasi yang merusak tatanan, seharusnya sebagai pemuda kita harus senantiasa mengecek kebenarannya. Jadi karakter yang utama pertama tadi adalah salah satunya kita harus selalu bersikap tabayun terhadap semua informasi yang ada. Artinya cerdas secara informasi dan juga cerdas mengolah informasi tersebut demi demokrasi ke depan yang lebih baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu surat Al-Hujarat ayat 6 yang kurang lebih artinya begini. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini memberikan kita ruang untuk selalu mengkoreksi setiap informasi, sehingga kita betul-betul mengecek informasi ini benar atau salah. Jadi kedepannya kita bisa meminimalisir hoax, isu sara, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, pemuda kita juga harus aktif dan juga terlibat aktif dalam pengawasan ataupun mengawal demokrasi itu sendiri. Kita sering dihadapkan pada praktik money politik atau yang lainnya yang merusak nilai-nilai dan tatanan demokrasi kita ini sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya begini, laknat Allah bagi orang-orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Kita senantiasa sering dihadapkan pada persoalan-persoalan ini, tetapi kita sering abai, sering diam. Maka dari itu, kita berharap pemuda ke depan harus selalu aktif
aktif dan menjadi garda terdepan untuk membendung money politik dan yang persoalan-persoalan lain yang merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Tegal kita tercinta ini. Salah satunya dengan aktif terlibat menjadi pengawas partisipatif atau berani menolak money politik dan juga kalau ada bisa melaporkan jika melihat praktik-praktik tersebut kepada pengawas pemilu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Ini adalah salah satu prinsip-prinsip bahwa pemuda tidak boleh apatis ataupun diam. Sehingga pemuda sebagai penjaga moral demokrasi itu sendiri harus senantiasa aktif dan terlibat dalam semua tatanan di masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan kepemiluan atau pelaksanaan pemilu sendiri. Sehingga pemilu tersebut menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, ngabuburit pengawasan bukan sekedar kita menunggu waktu azan maghrib untuk berbuka. Ini sekaligus menjadi refleksi bahwa menjaga demokrasi juga bagian daripada ibadah kita. Ketika pemilu berjalan jujur dan adil, maka hasilnya akan membawa keberkahan bagi daerah dan juga bangsa secara umumnya. Demokrasi yang bersih akan melahirkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Mari kita kawal proses demokrasi ini agar tetap berjalan dengan nilai-nilai yang baik, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedepannya Kabupaten Tegal tercinta ini menjadi lebih baik, pada khususnya kemudian bangsa negara kita ini menjadi negara yang maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kelak kita akan mendapatkan kemenangan dan kembali fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.